Halo, saya Triputri Handayani Purba dari Prodi Administrasi Publik 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan serta latar belakang dari perilaku organisasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa sajakah tujuan dari mempelajari perilaku organisasi. Tujuan yang pertama ialah 1. Memahami perilaku dalam organisasi. Yang kedua ialah meramalkan kejadian dalam organisasi. Yang ketiga ialah mengendalikan perilaku atau efektivitas sebuah organisasi. Dan keempat ialah memberikan data atau informasi untuk perubahan dan pengembangan organisasi. Selanjutnya ialah hakikat perilaku organisasi. Perilaku organisasi pada hakikatnya berdasarkan pada ilmu perilaku yang dipusatkan pada perilaku atau tingkah laku manusia dalam suatu organisasi. Selanjutnya ialah sejarah perilaku organisasi. Minat untuk mempelajari tingkah laku manusia sebenarnya telah dipelajari oleh filosof Yunani kuno yang bernama Plato. Ia membicarakan mengenai jiwa manusia yang terbagi ke dalam 3 hal, yakni 1. Filosofi, yaitu keinginan untuk mencari ilmu pengetahuan serta pengertian. Yang kedua ialah spirited, yaitu keinginan untuk berkuasa dan ambisi. Yang ketiga ialah appetite, yaitu keinginan untuk nafsu makan, minum, seks, dan uang. Sekitar abad 20, perhatian mengenai penataan organisasi mencapai titik momentumnya. Ada 3 tokoh yang mempunyai andil dalam konsep ilmu ini. Di antara lainnya ialah Max Weber dari Jerman, Henry Fayol dari Prancis, Frederick Winslow Taylor dari Amerika. Ada 2 aspek dari hasil kerja Max Weber yang relevan dengan perilaku organisasi, yakni yang pertama, tertarik dengan berkembangnya organisasi sampai menjadi organisasi yang besar. Yang kedua ialah terkesan dengan kelemahan manusia dengan pertimbangan yang terkadang tidak realistis dan bahwa manusia memiliki rasa emosi. Lalu ada 5 model birokrasi Max Weber, yaitu pertama adanya spesialisasi atau pembagian kerja, kedua adanya hierarki yang berkembang, ketiga adanya suatu sistem dan prosedur dan aturan-aturan, keempat adanya hubungan kelompok yang bersifat impersonalitas, dan kelima adanya promosi dan jabatan yang berdasarkan atas kecakapan. Selanjutnya ialah Henry Fayol. Fayol menerbitkan bukunya yang berjudul General and Industrial Administration yang telah mempengaruhi pemikiran-pemikiran manajemen di Eropa. Pandangan-pandangan Fayol dianggap sebagai suatu pemikiran tentang organisasi administratif. Kemudian, Fayol juga berpendapat bahwa semua organisasi terdiri dari unit atau sistem sebagai berikut. Yang pertama ialah aspek-aspek teknik dan komersial dari kegiatan pembelian, produksi, serta penjualan. Yang kedua ialah kegiatan keuangan yang berhubungan dengan masalah-masalah permintaan dan pengendalian kapital. Yang ketiga ialah unit-unit keamanan dan perlindungan. Keempat ialah fungsi perhitungan, dan terakhir ialah fungsi administrasi dari perencanaan, organisasi, pengarahan, koordinasi, serta pengendalian. Selanjutnya ialah Taylor. Dengan manajemen ilmiah, Taylor memberikan penjelasan bahwa perilaku organisasi hanyalah salah satu komponen, di mana manusia adalah suatu mesin produksi. Hanya mereka yang dapat bekerja seperti mesin yang akan mendapatkan tempat. Di sini, manajer berperan sangat penting dalam pengawasan dan pengambilan keputusan, memberikan sebuah reward terhadap pekerja yang baik dan punishment terhadap pekerja yang tidak baik. Keempat, ialah gerakan hubungan kemanusiaan. Raymond Miles menjelaskan bahwa karyawan ditempatkan sebagai manusia, bukan sebagai mesin, memberikan perhatian, mendengarkan, dan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan. Sehingga gerakan hubungan kemanusiaan ini lebih menitik beratkan terhadap aspek hubungan kemanusiaan yang lebih dalam. Ada 3 gerakan yang sangat mempengaruhi dunia pada saat itu, antara lain 1. Masa depresi, di mana di dalam masa ini terjadi sebuah krisis keuangan di seluruh dunia. Para ilmuwan sibuk mempelajari sebab dari krisis tersebut. Yang kedua ialah gerakan serikat buruh. Gerakan ini disebabkan tuntutan mereka terhadap kelayakan hidup bagi para buruh, gaji yang rendah, perhatian yang kurang, dan waktu kerja yang tidak memadai menjadi pendorong utama gerakan ini. Ketiga, ialah penemuan Hawthorne. Penemuan Hawthorne memiliki 3 fase penelitian. Di antaranya ialah 1. Fase pencahayaan. Pada beberapa kelompok pekerja dicoba dengan diberi sejumlah penerangan, cahaya lampu, dalam tempat mereka bekerja.
Hasilnya dari fase ini ternyata beraneka satu sama lainnya. Beberapa kelompok pekerja hasilnya naik, kelompok lainnya turun, dan bahkan ada kelompok pekerja yang hasilnya tetap. 2. Fase ruang istirahat dilakukan kepada sekelompok kecil pekerja yang ditempatkan tersendiri dalam usaha untuk mengatasi beraneka macam pengaruh dari tingkah laku pekerja ketika individu-individu itu mengetahui bahwa mereka sedang diamati. Selama percobaan ini, pekerja di tempat istirahat tersebut diwawancarai dan mereka mengeluarkan isi hati mereka untuk usaha perubahan yang lebih baik lagi. Hasilnya hampir sama dengan fase yang pertama, di mana setiap masa tes menghasilkan produktivitas yang tinggi dibanding sebelum tes. Yang ketiga, ialah fase studi ruang bank. Tujuan dari fase ini ialah untuk mengamati pegawai informal. Metodenya sama di ruang istirahat, akan tetapi hasilnya berbeda, yaitu tidak ada kenaikan dalam produktivitas. Jadi dari ketiga fase tersebut, fase ruang istirahatlah yang lebih berpengaruh dalam penemuan ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dimensi pokok teori organisasi. Terdapat 3 dimensi pokok dalam setiap diskusi tentang teori organisasi, yaitu dimensi teknis, dimensi konsep, dan dimensi manusia. Kegiatan organisasi yang efektif akan dapat terwujud jika ketiga dimensi ini saling berinteraksi. Dimensi teknis menekankan pada kecakapan yang dibutuhkan untuk menggerakkan organisasi, sedangkan dimensi konsep merupakan motor penggerak dari dimensi teknis dan sangat berhubungan erat dengan dimensi manusia. Dan dimensi manusia, dimensi ini adalah dimensi yang paling utama dalam sebuah organisasi, karena tanpa adanya dimensi manusia, otomatis suatu organisasi tidak akan pernah ada. Selanjutnya ialah organisasi berdasarkan pihak yang memakai manfaat. Yang pertama ialah mutual benefit organization, yaitu organisasi yang kemanfaatan utamanya dinikmati oleh anggotanya, seperti koperasi. Yang kedua ialah service organization, yaitu organisasi yang kemanfaatannya dinikmati oleh pelanggan, misalnya bank. Dan ketiga ialah business organization, yaitu organisasi yang bergerak dalam dunia usaha seperti perusahaan-perusahaan. Dan terakhir ialah Commonwealth Organization, adalah organisasi yang kemanfaatan terutamanya dinikmati oleh masyarakat umum, seperti puskesmas dan rumah sakit. Definisi perilaku organisasi menurut para ahli. Yang pertama ialah menurut Fred Lutan, perilaku organisasi didefinisikan sebagai studi dan aplikasi dari pengetahuan tentang bagaimana orang, individu, dan kelompok bertindak dalam organisasi. Yang kedua ialah menurut Matis John H. Jackson, perilaku organisasi adalah bagaimana anggota organisasi yakin dan menerima tujuan organisasional, serta berkeinginan untuk tinggal bersama atau meninggalkan perusahaan yang tercermin dalam tindak tanduk dalam organisasi tersebut. Jadi, sederhananya, perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang mempelajari dampak perseorangan, kelompok, dan struktur pada perilaku dalam organisasi dengan maksud menetapkan pengetahuan tentang hal-hal tersebut demi perbaikan efektivitas organisasi. Selanjutnya, ialah tingkatan analisa perilaku organisasi. Terdapat 3 tingkatan analisa perilaku organisasi. Tingkat pertama ialah tingkat individu, yaitu menganalisis perilaku seseorang berdasarkan interaksi kepribadian dirinya, mulai dari sifat, sikap, dan kepribadian sampai dengan pengalaman hidupnya. Yang kedua ialah tingkat kelompok, yaitu perilaku yang dipengaruhi oleh anggota masing-masing kelompok, aturan, serta nilai-nilai yang dianut oleh kelompok tersebut. Yang ketiga ialah tingkat organisasi, yaitu posisi seseorang dalam struktur organisasi akan membawa pengaruh pada interaksi sosial yang terjadi pada organisasi tersebut. Selanjutnya ialah model berpikir perilaku organisasi. Model berpikir perilaku organisasi terdiri atas 3 variabel, yaitu input, proses, dan outcome. Yang pertama ialah input. Komponen masukan merupakan pengaturan awal situasi dan lokasi di mana proses-proses akan terjadi. Konsep yang tercakup adalah diversity, personality, struktur, dan kultur. Yang kedua ialah proses. Komponen proses merupakan tindakan dan keputusan yang dilakukan oleh individu, grup, dan organisasi. Konsep yang tercakup adalah emotion, motivation, perception, decision making, power leadership, dan SR management. Outcomes merupakan hasil akhir yang diprediksi. Beberapa bentuk keluarannya adalah sikap dan stres, kinerja tugas, perilaku bermasyarakat, dan kelekatan grup.
Selanjutnya ialah keterkaitan beberapa disiplin ilmu terhadap perilaku organisasi. Yang pertama ialah psikologi, merupakan ilmu yang berusaha mengukur, menjelaskan, dan kadang merubah perilaku manusia. Kontribusi psikologi pada perilaku organisasi ialah persepsi, kepribadian, emosi, pelatihan, efektivitas kepemimpinan, kebutuhan dan kekuatan motivator, kepuasan kerja, proses pengambilan keputusan, penilaian kerja, dan lain-lain. Yang kedua ialah sosiologi. Sosiologi mempelajari manusia dalam kaitannya dengan lingkungan sosial dan kultur mereka. Ilmu sosiologi telah memberikan kontribusi untuk perilaku organisasi melalui studi mengenai perilaku kelompok dalam organisasi. Yang ketiga ialah psikologi sosial. Psikologi sosial memandukan konsep dari psikologi dan sosiologi. Meskipun pada umumnya dianggap sebagai cabang dari psikologi, psikologi sosial berfokus pada pengaruh seseorang terhadap individu lainnya. Satu bidang utama yang banyak diteliti oleh psikologi sosial adalah perubahan cara menerapkannya dan cara mengurangi hambatan terhadap penerimaannya. Yang keempat ialah antropologi. Ialah studi tentang masyarakat untuk mempelajari manusia dan kegiatannya. Misalnya tentang budaya dan lingkungan telah membantu kita memahami perbedaan sikap dan perilaku di antara orang-orang di negara berbeda serta dalam organisasi. Yang kelima ialah ilmu politik. Ilmu politik mempelajari perilaku individu dan kelompok dalam lingkungan politik. Misalnya strukturisasi konflik, alokasi kekuasaan, dan bagaimana orang memanipulasi kekuasaan dan kepentingan individu. Ya, jadi itulah beberapa penjelasan tentang pendahuluan serta latar belakang dari perilaku organisasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya harap ilmu ini dapat bermanfaat bagi Anda semua. Sekian dan terima kasih.